Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiani Nurhani dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran atau bahan ajar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Eva Wulandari. Yang kedua, ada Jumini. Dan yang ketiga ada Restu Aditya. Selanjutnya akan kita bahas materinya. Baik, saya akan menerangkan terkait materi pembelajaran berbicara. Keterampilan berbicara sendiri merupakan sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara didasari oleh rasa percaya diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologi seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Selanjutnya, ada definisi keterampilan berbahasa menurut beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Iskandar Wasif 2010. Keterampilan berbicara adalah keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Keterampilan ini juga didasari oleh rasa kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologi seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Yang kedua, menurut Hermawan 2014, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan atau perasaan kepada mitra pembicara. Yang ketiga, menurut Arshad dan Mukti 1988, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pendengar menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan persendian atau juncture. Baik, selanjutnya ada tujuan keterampilan berbicara secara umum dan khusus. Tujuan umum keterampilan berbicara adalah adanya dorongan atau keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang diajak berbicara. Sedangkan tujuan khusus keterampilan berbicara adalah adanya dorongan untuk lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat atau gagasannya, menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Eva Wulandari. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran berbicara. Tujuan keterampilan berbicara menurut Hermawan ada 5, yaitu yang pertama, kemudahan berbicara. Peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Kemudian yang kedua, kejelasan. Bertujuan untuk melatih peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapannya. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Latihan untuk peserta didik agar berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang keempat, membentuk pendengar yang kritis. Melatih peserta didik dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk kebiasaan.
bertujuan untuk membiasakan peserta didik dalam mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan dan guru. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Menurut Musabah tahun 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu yang pertama bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan bercerita yang disebutkan di sini lebih bersifat tradisional atau berlaku secara turun-temurun. Kemudian yang kedua yaitu debat. Istilah debat tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat. Terkadang ada ungkapan untuk seseorang yang senang berdebat, maka disebut suka debat atau jago debat. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu diskusi. Istilah diskusi cukup dikenal, terutama di kalangan kaum terdidik. Bagi kalangan kampus, diskusi sudah merupakan kegiatan yang dianggap lazim. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Kemudian yang selanjutnya ada wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Istilah wawancara ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu ada pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Selanjutnya ada percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih. Membangun komunikasi melalui bahasa lisan atau melalui telepon misalnya dan tulisan atau di chat room. Percakapan ini bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antara dua atau lebih orang. Baik, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Jumini. Teknik keterampilan berbicara. Teknik keterampilan berbicara menurut Utomo dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada teknik berbicara yang baik. Yang kedua, teknik berbicara di depan umum. Yang ketiga, teknik berbicara profesional. Dan yang keempat, teknik membuka dan menutup pembicaraan. Selanjutnya, faktor penilaian keterampilan berbicara. Faktor penilaian keterampilan berbicara ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan diantaranya yang pertama, ketepatan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Dan yang keempat, ketetapan sasaran pembicaraan. Sedangkan faktor penilaian keterampilan berbicara, faktor non-kebahasaan diantaranya yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan ke lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerak dan mimik yang tepat.
gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara yang pas. Yang keenam, kelancaran. Yang ketujuh, relevansi atau penalaran. Dan yang kedelapan, penguasaan topik. Selanjutnya kita memasuki pada IPK atau yang dikenal dengan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. IPK ini biasanya dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. IPK memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi dasar atau KD suatu mata pelajaran tertentu, khususnya pada pembelajaran keterampilan berbicara. Fungsi IPK, terdapat 4 fungsi IPK. Yang pertama sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, kedua sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, ketiga sebagai pedoman dalam pengembangan bahan ajar, dan yang terakhir sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Terdapat ketentuan dalam perumusan IPK. Yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Kelima, hanya mengandung satu tindakan. Dan yang terakhir, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Demikian tadi pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.